kualifikasi penerbang tempur kan ditentukan pada saat kita lulus dari sekolah pilot ya. Sekolah penerbang di Jogja, Angkatan Udara. Jadi setelah lulus dari sekolah penerbang di Jogja, Angkatan Udara itu kemudian dipilih-pilih, diseleksi lagi, disesuaikan dengan bakatnya, kemampuannya, psikotesnya. Pak Joko. Selamat malam Pak Joko. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak telah bergabung menjadi narasumber kami dalam program Air Talk Pak pada malam hari ini. Yang ini juga disiarkan dalam IG Militer Udara, Airspace Review, kemudian di Airman Radio 107,9 FM. Terima kasih Pak Joko telah bergabung. Mungkin sebelum kita lanjut nih Pak Joko ya. Bagaimana kabarnya Pak Joko hari ini Pak? Kabar baik. Selalu sehat lah yang penting ya. Selalu sehat ya. Syukur Pak ya, syukur semua. Mungkin Pak ya bisa sedikit, kok kayaknya ada nggak enak ya? Masker aja ya, saya buka masker biar enak ngomongnya. Ya, oh iya, maskernya sama Pak kita ya? Enggak, ini Rahmat kok nggak kelihatan di sini. Oh iya. Siap, iya Pak. Mungkin ya Pak ya sebelum kita lanjut nih Pak ya. Pak Joko mungkin bisa cerita nih Pak nih. Bagaimana sih Pak? Ya, buka aja Pak. Ya. Bagaimana nih Pak nih masa cerita dari Pak Joko nih saat Pak Joko masih kecil ya, sehingga memilih untuk menjadi seorang prajurit di TNI Pak saat itu Pak. Silakan Pak. Ya kita menarik, cerita Pak. Yang enteng-enteng aja ya. Boleh Pak, silakan Pak. Nggak usah yang berat-berat. Siap. Ya zaman kecil saya sih sebenarnya sama aja dengan anak-anak yang lain lah ya. Tentu dengan konteks generasi saya, karena anak-anak kecil zaman sekarang kan beda dengan zaman kecil saya dulu. Sekolah, main. Kalau dulu mainnya kan lari-larian, sembunyi-sembunyian. Kalau sekarang kan mainnya di gadget gitu. Tapi tidak jauh beda dengan permainan anak-anak sekarang. Nakalnya anak-anak sekarang tentu beda dalam konteks materinya ya. Jadi tidak jauh berbeda. Karena saya juga bukan lahir di kota besar, lahir di kota kecil, dan bahkan sempat hidup di kampung mungkin 2, 3, 4 tahun gitu. Sebelum akhirnya kembali, meskipun Madiun itu kota kecil, tapi ya namanya juga kota di kota Madiun. Tapi pernah sempat hidup dengan nenek dan kakek, itu kurang lebih 3-4 tahun lah di kampung. Jadi nggak banyak beda dengan anak-anak sekarang. Dalam usia saya ya, dari kecil sampai SD, SMP. Hanya beda lingkungan, beda permainannya, tapi saya kira lingkungan anak kecil ya seperti itu biasa. Sama aja, tidak ada yang beda. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Joko. Nih Pak, kalau kita boleh tahu lagi ya, Pak Joko yang seperti yang kita ketahui nih, merupakan seorang penerbang tempur TNI Angkatan Udara Pak. Yaitu pesawat F5 Tiger, Pak. Wow, ini keren banget sih, Pak. Bisa dikatakan ya, Pak. Pak Joko ini sebagai salah satu pionirnya loh, Pak, untuk mendapatkan julukan Eagle 10 ya, Pak ya. Artinya penerbang F5 ke-10 nih. Mungkin Pak Joko boleh ceritain, Pak nih, bagaimana sih, Pak, saat itu hingga Pak Joko bisa terpilih menjadi penerbang F5 yang ke-10. Silakan, Pak Joko. Menarik banget ceritanya. Ya benar, kalau Eagle 10 namanya kalau di istilah penerbangan kan kita selalu nyebutnya bukan tin ya, tapi 10. Memang pesawat ini kan baru datang tahun 1980 sekitar bulan Mei gitu ya. Dan saya waktu itu baru selesai sekolah instruktur pilot di Australia. Sementara penerbangnya masih belum banyak waktu itu.
baru ada sekitar 5, 6, 7 orang ya. 7 orang mungkin baru itu. Karena 7 memang orang. baru. Jadi Ya. tahun 80 itu sejak datang, pionirnya ada 4 orang dikirim ke Amerika, ada tambahan lagi 3 yang dididik di dalam negeri, kemudian tambahan lagi beberapa nanti, termasuk saya diantaranya setelah pulang dari sekolah instruktur pilot di Australia. Sebenarnya kalau biasanya itu kalau pulang dari sekolah instruktur itu selalu ngajar di sekolah penerbang ya di Jogja. Tapi kemudian pada waktu itu tahun 80 itu masih perlu banyak rekrutmen pilot-pilot muda, pilot-pilot baru di F5, makanya saya langsung dikembalikan ke Madiun untuk menjadi pilot F5 dan jadi urutan yang ke-10. Jadi setelah 7, 8, 9, 10 itu yang saya barengan tuh 4 orang dari 8, 9, 10, 11. Wow. Itu sejarahnya. Jadi beberapa di antaranya kemudian ya pindah kemana-mana setelah berkarir di situ. Tetapi sejarahnya begitu. Jadi memang pada waktu itu butuh banyak orang. Karena pesawatnya baru datang dan banyak, sekaligus datang 14 dalam kurun waktu setengah tahun. Sementara orangnya baru sekitar 6 atau 7 orang. 6 Sehingga, atau 7 orang saja. Ya, waktu itu ya. Tapi Ya. setelah tahun 81, 2, 3 ke atas, makin banyak yang pilot-pilot muda baru masuk di skadron. Luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Dari pandangan Pak Joko sendiri, bagaimana kesannya Pak Joko saat terpilih menjadi penerbang tempur tuh di hati Pak Joko? Apakah benar-benar ada punya cita-cita Pak dalam hati itu benar, aduh, wow, saya seorang penerbang tempur atau bagaimana Pak? Silakan kesan-pesan saat pertama kali itu. Ya, kualifikasi penerbang tempur kan ditentukan pada saat kita lulus dari sekolah pilot ya, sekolah penerbang di Jogja, Angkatan Udara. Jadi setelah lulus dari sekolah penerbang di Jogja, Angkatan Udara itu kemudian dipilih-pilih, diseleksi lagi, disesuaikan dengan bakatnya, kemampuannya, psikotesnya, kemudian kemauannya, termasuk orangnya suka apa tidak. Ada 3 jurusan paling tidak ya, ke transport, ke helikopter, atau pilot tempur. Di antaranya saya yang milih waktu itu ya, karena mungkin saya waktu kecil juga di Madiun sering lihat pesawat-pesawat MiG zaman dulu, ya tergerak aja gitu, mau pengen jadi pilot tempur, dan kebetulan memang memenuhi syarat untuk ditempatkan di sana. Jadi sejak 75 sebenarnya saya sudah berada di Madiun, hanya pesawatnya beda dulu. Dulu hanya pesawat T-33, kemudian pesawat F-8 Sabre, baru tahun 80 F-5 itu datang. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Berarti bisa dibilang ya Pak, untuk dalam menjadi penerbang, pilot, penerbang tempur khususnya dalam hal ini sudah merupakan cita-cita Pak Joko sejak kecil Pak ya? Cita-cita dari kecil sih, sejak SD sih belum lah ya. SD, SMP masih belum punya bayangan loh, masih main lah sana kemari. SMA pun sampai dengan kelas 1, kelas 2 itu masih kan saya juga suka hobi musik, sehingga lebih banyak bermain musik sama teman-teman. Setelah masuk menjelang kelas 3 baru ingat nanti setelah kelas 3 SMA mau kemana, kan itu. Itu pun belum tahu arahnya, apakah nanti jadi pilot atau tidak. Tapi waktu itu kan masih ada yang dikenal dengan namanya Akabri ya. Dan baru masuk ya. Itu tercetus setelah saya kelas 3 SMA, awal-awal kelas 3 SMA lah. Setelah ada bayangan nanti setelah lulus itu kita lari mau kemana gitu. Jadi kalau sejak kecil sih rasanya sih dulu nggak merasa ya, dari kecil pengen dari itu belum. Tetapi kalau memang ayah saya dulu kan memang bekerja di pangkalan Iswayu di Madiun ya, dan sering diajak, tapi jadi sering lihat sih pesawat-pesawat itu. Tapi apakah itu waktu itu saya tergerak untuk nanti akan jadi sana, kelihatannya rasanya zaman kecil itu belum. Setelah SMA itu baru saya akan pengen jadi ke Karbol atau Kadet Angkatan Udara itu. Jadi tercetusnya di situ. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Dan tidak sempat terpikir oleh Pak Joko, seorang Pak Joko Suyanto pribadi ya, untuk menjadi seorang pilot penerbang tempur dalam hal itu. Mungkin ya
Seorang Karbol sudah terpikir Pak ya saat itu karena ingin mengikuti jejak ayah yang saat itu berpangkat mayor Pak ya terakhir kalau tidak salah. Ya, terakhir ya. Beliau dari Bintara dulu ya. Dari Bintara, wow luar biasa. Dari Bintara. Dan apa kalau zaman sekarang Pak, mungkin anak-anak ini banyak sekali yang mau jadi pilot tempur terlepas dari mereka nonton film Top Gun yang tahun 1986 ya Pak ya. Dan zaman Pak Joko itu belum ada ya mungkin yang sebelum itu Pak ya. Seperti itu. Ya, maksudnya gimana? Iya, jadi kalau anak zaman sekarang banyak sekali Pak yang mau menjadi penerbang Oh tempur. ya, gitu. ya, ya. Karena Ya mungkin dia terinspirasi lah ya. Terinspirasi dari sering kita nonton film Top Gun. Kemudian kemarin saya lihat nonton film Korea juga. Ini kan keluar lagi Top Gun dengan versi baru ya. Ya. Jadi kelihatannya Top Gun versi lama yang tahun 83-an itu dengan Top Gun versi 2020 orangnya nggak jauh-jauh beda amat itu. Tom Cruise-nya masih tetap muda. Masih tetap ganteng. Iya. Iya itu dia. Pak Joko juga kok Pak Ya, dari saya kira banyak muda. inspirasi seperti itu. Memang mungkin karena media sekarang juga gampang diakses ya. Ya, betul sekali Pak. Apa film apapun dan banyak film tentang keudaraan, tentang penerbangan itu. Ya. Mungkin itu juga salah satu bagian yang menarik untuk anak-anak muda terjun mengabdi di Angkatan Udara. Ya baik. Oke, terima mungkin kasih Pak sedikit Joko. ya. Jadi penerbang tempur itu kalau bagi saya ya prinsip bukan prinsip atau apa namanya pendapat saya itu kalau semua penerbang Angkatan Udara itu ya penerbang tempur. Ya, jadi penerbang Hercules itu juga keperluannya untuk bertempur juga, menerjunkan pasukan, kemudian menjatuhkan logistik, itu kan keperluan tempur juga. Pesawat yang lain helikopter juga untuk SAR tempur juga. Hanya pesawat yang diterbangkannya memang pesawat tempur. Jadi bahwa tugas tempur itu dilakukan oleh setiap penerbang TNI Angkatan Udara. Jadi bukan berarti kalau pesawat penerbang heli itu bukan heli tempur. Dia misinya misi tempur kalau dalam bertugas ya. Jadi hanya pesawatnya lalu mediasinya yang pakai pesawatnya yang lain. Baik, terima kasih. Jadi bisa dibilang semua tuh bertugas untuk tempur ya, sobat Airspace Review Airman. Namanya Tentara Nasional Indonesia kan tugasnya untuk bertempur. Jadi bahwa hari-harinya tidak bertempur, tapi kan kita selalu bersiap, menyiapkan diri, berlatih untuk bertempur. Jadi itu penerbang apa saja, apakah itu heli, apakah itu transport, apakah itu Hercules, Boeing, misinya misi tempur memang. Misi tempur. Ya. Hanya dalam kesehariannya ada banyak macam latihannya yang banyak latihan tempur beneran ya pesawat tempur. Gitu. Ya. Dan banyak skenario yang dilakukan. Iya baik, terima kasih Pak Joko. Baik Pak, mengenai omong-omong operasi Pak, setiap seorang perwira kita dididik, dilatih untuk bisa melakukan operasi dalam hal ini mempertahankan wilayah NKRI Pak ya. Dalam memori Pak Joko sendiri Pak, mungkin ada nggak sih Pak memori yang berkesan yang tidak dapat dilupakan Pak saat dalam operasi, pengalaman Pak Joko sendiri? Mungkin silakan Pak. Ya kebetulan pada waktu masih di F5, zaman tahun 80-90-an, akhir 90-an itu kan tidak banyak operasi yang melibatkan pesawat F5. Karena kebetulan pesawat F5 itu untuk didesainnya untuk pertahanan udara. Jadi untuk pertempuran di udara. Meskipun pesawatnya bisa juga dipakai untuk menyerang di sasaran darat, mengebom, meroket gitu. Tapi tugas utama sebenarnya adalah pertahanan udara, menyergap, mengintercept, kemudian menghadang pesawat lawan gitu. Tugas utamanya itu. Jadi kalaupun operasi-operasi yang dilakukan itu lebih banyak ke operasi pertahanan udara. Jadi seperti misalnya pertahanan udara, pertahanan wilayah, patroli udara di wilayah Natuna misalnya di Laut Chinese Selatan. Kemudian di wilayah Selat Malaka. Nah, pernah juga beberapa periode di wilayah, terutama pada waktu konflik Timur Timur, itu patrolinya di wilayah Timur Timur, jadi di Kupang. Jadi lebih ke arah pengamanan dan pertahanan di udara, meskipun pesawatnya bisa desain untuk itu. Jadi selama ini kan kita memang alhamdulillah sampai sekarang ya belum pernah ada konflik yang
yang melibatkan pertempuran udara yang berhadapan antara satu negara dengan lain, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi meskipun kita Amin. dalam kesehariannya berlatih tetap itu. Jadi, Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Oke Pak, baik. Sebelum kita lanjut Pak, kita boleh Pak menyapa sobat-sobat dari militer udara, airspace review, dan juga airman. Jadi, oke baik. Ada dari Ani ya, Hayatul. dengan, Ini seorang. dengan senang Ya, hati, dengan selamat senang malam hati. Mbak Ani. Ya, dia seorang pramugari TNI Angkatan Udara, Pak Joko. Kemudian dari Letkol Ya. Penerbang Ali Sudibyo, Oh ya, yang Ali menjabat teman sebagai baik tuh. kabar baik ya Pak Ali ya, Kasubdis Penpas. Selamat malam Bapak. Kemudian dari Sandriani Permani, oke selamat malam rekan-rekan semua. Untuk tetap stay tune di Airman Radio 107,9 FM. Stay tune terus di ini Airspace Review dan Militer Udara, karena akan masih banyak pertanyaan yang akan kita bahas lagi dengan mantan Ya. Menko Polhukam Marskal Purnawirawan Joko Suyanto. Baik Pak Joko, selamat malam. Kita lanjut lagi Pak. Ya, Tadi oke. Pak Joko bilang, Pak Joko ini besar di Madiun, mengikut ayah berdinas di Madiun. Apakah Pak Joko dari lahir memang di Madiun atau bagaimana Pak? Kalau kita boleh tahu, Pak Joko ini sebenarnya tumbuh dan besar ini di mana Pak ya? Silakan. Ya. Ya, saya dari sejak kecil, ayah saya orang Madiun, ibu saya orang Madiun. Jadi saya lahir di Madiun. Ayah saya itu sejak zaman Belanda tahun 37 udah bekerja di Pangkalan Iswahyu di zaman Belanda dulu. Wow. Meskipun magang lah zaman dulu, belum jadi tentara Belanda, tetapi lulus sekolah teknik dia udah bekerja di Pangkalan Mauspati dulu namanya. Mauspati, Pak. Ya, kemudian dulu ada pangkalannya, kan dulu aslinya dibikin oleh Belanda. Kemudian tahun 42 Jepang masuk, pangkalan itu kan direbut Jepang. Nah, saya juga bekerja di situ karena bengkel mesin. Jadi masih dibutuhkan lah orang-orang Indonesia untuk tetap memelihara dan mengoperasikan bengkel-bengkel itu. Sehingga sejak zaman Belanda, zaman Jepang, sebenarnya ayah saya sudah bekerja di pangkalan itu lah. Meskipun namanya beda ya, zaman Belanda sama zaman Jepang. Sehingga pada waktu perang kemerdekaan, pangkalan itu otomatis diambil alih oleh pemerintah ya. Sehingga menjadi pangkalannya diserahkan kepada Angkatan Udara. Dan itulah kemudian ayah saya juga langsung menjadi anggota Angkatan Udara dengan pangkat waktu saya tahu pangkat Bintara. Sehingga 46 itu diresmikan Angkatan, ayah sudah masuk di situ. Sampai dengan sekitar tahun, saya itu kan 40-an ya sebelum lahir itu. Saya lahir tahun 50, di Madiun juga. Setelah saya bekerja di situ dan resmi menjadi anggota Angkatan Udara. Sempat pindah ke Bandung sih sebentar, sekitar 5-6 tahun, 5 tahun lah saya di Bandung, sama ayah saya karena bertugas di situ. Balik lagi ke Madiun, jadi memang dari kecil saya SD, SMP, SMA di Madiun. Mungkin kalau waktu itu karena belum banyak universitas di Madiun, hanya ada satu waktu itu, sehingga pilihannya harus keluar. Kalau lepas dari SMA itu pilihannya harus keluar dari Madiun. Either kuliah atau masuk ke akademi. Nah, pilihan saya kan waktu itu di akademi. Jadi memang dari kecil dari sana. Memang ayah saya, ibu saya dari situ juga. Istri saya juga kebetulan orang Madiun. Berarti benar-benar darah pure Madiun ya Pak Joko ya. Ya, minum air Madiun lah. Air Madiun. Tapi sekarang tetap menetapnya hati di Cikeas sudah Pak. Ya, rumah di sini karena anak cucu di sini, tapi makam nenek moyang sama cucu, sama anak ada di Madiun. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Joko. Pak, kalau saya boleh berpendapat nih. Seorang Marsikal Joko Suyanto ini berhasil mencapai puncak karir tertinggi di TNI, yaitu menjadi Panglima TNI. Lebih dari itu, Pak Joko juga pernah menjadi Menko Polhukam pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa dibilang, Pak Joko ini sangat cemerlang dalam karir militer, maupun setelah pensiun dari militer. Mungkin Pak Joko dapat memberikan Pak pesan kepada generasi milenial zaman now untuk meneruskan teladan Pak Joko mungkin Pak. Silakan Pak Joko. Yang enteng-enteng aja ya, jangan yang berat-berat. Iya, meniti karir di Angkatan Udara pasti idaman lah. Setiap perwira di Angkatan Udara, apalagi para penerbang, cita-citanya setelah jadi perwira, jadi pilot, berkarir itu menjadi
menjadi pimpinan di Angkatan Udara di level apapun ya, itu pasti harus dimiliki ya cita-cita itu. Nah, bagaimana kita menapaki karier, menghadapi tantangan dalam setiap penugasan, itu kan masalahnya di situ. Sehingga banyak kita kadang-kadang lupa di situ bahwa jalan panjang kita sejak kita lulus dari akademi itu masih panjang. Jadi kalau kita hitung saja tahun saya lulus 73 itu sampai dengan 35 tahun ke depan itu kita masih harus berkarir. Jadi hampir separuh umur kan itu kan. Jadi karir itu masih panjang sejak kita dilantik jadi perwira. Nah, bagaimana kita berkarir dengan baik pada saat kita menapaki jenjang-jenjang dari yang terendah naik setapak demi setapak sampai dengan puncak tertinggi di Angkatan Udara. Dan barang tentu bukan hal yang mudah dan mulus begitu saja. Selalu di perjalanan selalu ada dinamika, selalu ada halangan, selalu ada trouble yang harus memang segera diatasi. Tapi kalau kita selalu ingat bahwa tujuan kita untuk mengabdi di Angkatan Udara itu untuk apa? Tidak sekedar untuk hidup, tapi memberikan nilai kepada diri kita dan kepada orang lain, saya kira semua itu bisa dilalui dengan baik. Tentu dengan generasi sekarang agak beda dalam arti lingkungan, ya, lingkungan dan teknologi informasi yang sudah demikian pesat sehingga ada kemudahan dan ada hal-hal yang lain yang mungkin saya dapat zaman dulu. Kalau anak-anak sekarang, anak-anak milenial kan dengan begitu mudah bisa mengakses berita, mengakses ilmu, mengakses apa saja dari gadget. Saya kira anak muda sekarang nggak ada yang nggak ada pegang kayak gini ya. Itu sangat bermanfaat dan itu membantu dan mempercepat orang untuk jadi lebih pintar. Iya. Dan memang tuntutannya harus begitu zaman sekarang, harus pandai, harus cepat, sekatan, harus cepat berubah, mengadaptasi dan dengan dinamika seperti ini apa yang harus kita lakukan. Agak beda zaman kita dulu kalau masih muda, kita masih hidup di mes, belum ada gadget, telepon hanya satu di ruang TV, itu pun masih di ontel zaman dulu kan. Yeah. Kalau kita bersosialisasi itu ada di dalam satu ruangan officer space itu. Jadi kalau sekarang kan sosialisasinya selalu pakai virtual. Agak berbeda mengeluhkannya, tapi bukan berarti cara berkaryanya beda, sama. Bagaimana kita menapaki hari demi hari, tingkat demi tingkat, lalu jabatan demi jabatan, sampai dengan nanti di jabatan tertinggi. Yang paling penting adalah bagaimana kita diberikan amanah, diberikan kepercayaan ya, oleh siapa yang di atas kita, mulai dari jabatan rendah kan di atas kita. Nah, tentu kita tidak boleh menyia-nyiakan, tidak boleh kemudian kita menciderai kepercayaan yang diberikan kepada kita. Caranya gimana ya? Kita harus berbuat yang baik, yang memberikan nilai kepada bidang tugas saya maupun di sekitar bidang tugas saya. Itu yang paling penting di lini apapun, di tingkat apapun jadi pimpinan, berkarier, itu selama kita masih bisa memelihara tadi itu, bagaimana lingkungan kita jaga dengan baik, kita bisa memberikan nilai yang baik kepada lingkungan kita, bisa memberikan manfaat kepada lingkungan kita, di samping diri kita. Dan tadi itu, mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh pimpinan kepada kita. Kalau itu kita ingat, saya kira kita akan selalu bisa menjalani kehidupan dan menjalani tugas-tugas yang diberikan. Dan yang penting tidak boleh mudah menyerah, never give up. Itu kalau saya masih ingat zaman dulu hidup di skadron tahun 70, 80-an, 90-an itu, ya di hanggar itu, di pintu keluar hanggar skadron udara 14 F5 itu ada tulisan yang terpampang dengan besar gitu ya, sehingga setiap orang, setiap pilot F5 yang mau keluar menuju pesawat itu selalu baca never give up. Jadi pantang menyerah. Jadi karena kita kalau bertempur di udara
kita mudah menyerah, kita berarti kalah. Jadi itulah yang terbawa. Apapun dinamika yang kita hadapi, naik turun, pasang surut, kemudian enak, tidak enak dalam hidup, itu harus dihadapi. Dan kita tidak boleh menyerah terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Itu sedikit sih. Baik. Terima kasih Pak Joko. Seperti yang dikatakan tadi, tidak pernah mencederai kepercayaan, tidak pernah maksud saya menjaga selalu amanah, dan selalu Pak Joko tidak pernah. Jangan mencederai, jangan ya. Dan itu tidak pernah terjadi dalam hidup Pak Joko berarti. Ya, alhamdulillah setelah diberikan amanah, saya berupaya ya, berusaha sekuat tenaga, semampu kemampuan saya semaksimal mungkin untuk tadi itu memenuhi dan mematuhi amanah yang diamanatkan pada saya. Jadi selama itu kita pegang, apapun kita harus tempuh, termasuk resiko ya, termasuk resiko. Kalau terjadi sesuatu, resiko sebagai seorang pimpinan di satuan itu ya harus ditanggung, apapun resikonya. Itu salah satu bagian daripada amanah yang diberikan. Jadi jangan hanya diberikan amanahnya saja, diberikan jabatannya saja, tetapi juga kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi saya juga sering mengalami pasang surut di dalam perjalanan karir saya, tapi itu saya pertanggungjawabkan betul. Dan saya bertanggung jawab untuk itu. Jadi tidak lalu terus patah semangat, never give up tadi itu terus hidup lagi gitu. Jadi harus ada semangat lagi untuk bangkit, untuk kembali menempuh lagi perjalanan hidup, perjalanan karier. Seperti sekarang ini ya, misalnya kita harus banyak inovasi terhadap situasi lockdown seperti ini kan banyak ini. Harus timbul aja gitu. Anak-anak muda terutama sekarang, kalau saya lagi sudah pensiun ya, tapi anak muda sekarang timbul aja kan kreativitas, inovasi baru untuk berbuat. Kalau tidak bisa berbuat dengan kondisi seperti itu, saya berbuat seperti yang kita laksanakan sekarang ya. Zaman saya dulu mana ada bisa begini. Bisa live Instagram ya Pak ya? Live Instagram, siaran radio aja harus datang ke studio kan gitu kan. Iya, betul sekali ya. Baik Pak Joko, terima kasih. Sebelum kita lanjut Pak, kita menyapa dulu audiens yang sudah hadir di sini. Baik, wow, masyarakat Madiun pada online semua bilang apa nih? Selamat malam dari Madiun, wow, terima kasih. Kemudian yang online juga dari Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Bapak Marsma TNI Fajar Adrianto. Selamat malam Pak Fajar, terima kasih sudah stay tune di Airspace Review dan Militer Udara juga. Kemudian dari Kasubdis Penpas, Letkol Penerbang Ali Sudibyo, penerbang F-16. Selamat malam Pak Ali. Dan Pak Roni Sontani juga sebagai pimpinan dari Airspace Review. Selamat malam yang sudah stay tune, dan rekan-rekan Airspace Review serta Militer Udara lainnya yang bergabung pada malam hari ini. Terima kasih sudah stay tune. Baik Pak Joko, kita bisa lanjut lagi ke julukan Pak Joko nih ya. Tadi ada yang bilang Beetle. Beberapa kali saya baca Pak komennya dari netizen. Udah banyak yang tahu rupanya. Iya, sudah banyak. Dari mana mereka tahu? Mungkin mereka browsing Pak, dan pasti sudah tahu tentang Bapak. Pak Joko mendapat julukan sebagai Beetle, yang berarti kumbang Pak dalam bahasa Indonesia. Apa sih Pak makna dari nama tersebut? Dan bagaimana ceritanya Pak Joko bisa mendapatkan julukan tersebut Pak? Beetle, silakan Pak. Ya, sebenarnya kenapa kok setiap pilot tempur ada julukannya? Itu untuk memudahkan, karena kalau kita lagi terbang dan lagi latihan pertempuran udara, air combat maneuver gitu kan, kita untuk manggil nama kan susah, karena nama Joko banyak, nama Bambang banyak, nama Edi banyak. Kalau kebetulan yang terbang itu ada 2 orang, 3 orang namanya Edi, atau 2 orang namanya Joko yang mana kan? Nah, terlalu panjang kan? Akhirnya sejak tahun 60-an lah itu ya, sejak adanya pesawat tempur lah. Itu ada ide ya untuk memberikan julukan yang spesifik kepada setiap penerbang tempur. Yang harus minimal, maksimal ya sebaiknya memang hanya 2 kata. Kalaupun 3 kata yang bisa 3 kata yang bisa dipersingkat gitu. Sehingga panggilan itu khusus untuk yang bersangkutan. Terutama kalau di udara ya. Kalau di bawah sih enggak. Terutama kalau lagi bermanuver gitu,
Untuk memanggil nama itu kan agak susah. Ya. Sehingga kalau nama itu kan yang dimiliki satu orang. Dan itu pilihannya sendiri, bukan dibelikan. Ya, itu pilihannya sendiri, setiap orang boleh memilih nama asbab saja. Kebanyakan memang nama-nama binatang, ya, yang lebih mudah, ya. Itu semua orang punya, semua orang pilot tempur punya. Saya memilih Beetle karena memang pesawat ini hewan ini kan kecil, ya. Kecil, cepat, tapi kalau menyengat kan sakit. Sehingga saya identikan dengan pesawat F5 itu. Pesawat F5 itu kecil, sayapnya sangat tipis, runcing lagi, tapi cepat dia. Jadi kecil, cepat, dan kalau dia melakukan pertempuran udara, nembak, mengebom, atau meroket, menembak di udara, itu sengatannya cukup jitu lah gitu. Nah, dari 3 kategori itulah kemudian saya pilih nama Beatles. Jadi itu satu, yang pertama, ya. Yang kedua, memang beda, bukan Beatles yang ini, ya. Kalau ini kan Beatles kumbang, ya. Kebetulan saya dulu waktu SMP, SMA ikut main band lah sama teman-teman SMA. Ya. Waktu itu kan lagi boomingnya, lagi hit-hitnya The Beatles gitu, ya. The Beatles. Ya mirip-mirip lah, ya, ada Beatles. Jadi banyak yang keliru memang dulu. Kok milih kok Beatles, bukan Beatles kan kumbangnya. Mungkin coincident itu, mungkin ketepatan aja. Tapi yang utama tadi itu, ya, kecil, lincah atau cepat, dan kalau melaksanakan tugas operasi menyengat, tanda kutip. Itu kenapa banyak itu yang masing-masing punya nickname-nya masing-masing dan mengartikannya dalam artikulasi mereka sendiri-sendiri. Itu, Rahmat. Baik, terima kasih Pak Joko. Kecil, lincah, dan sakit kalau menyengat. Itulah karakter Pak Joko yang Bapak gambarkan dengan nama Beetle, Pak. Ya, sesuai dengan karakter pesawatnya. Karakter pesawatnya juga. F5 ya waktu itu, ya. Kalau sekarang kan pesawat Sukhoi kan gede. 16 gede, mungkin kalau Beetle jadi kecil gitu. Kecil. Luar biasa. Pak Beetle, baik. Baik, Pak Joko. Kalau kita boleh throwback ke masa lalu. Dahulu Pak Joko nih yang kami ketahui banyak menduduki jabatan strategis di militer, Pak. Seperti Komandan Skadron Udara 14. Kemudian menjadi Komandan Lanut Iswayudi. Kemudian menjadi Pangkosek. Dan kemudian menjadi skip lagi menjadi Asops Kasau, dan kemudian setelah itu menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara, dan sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI. Apa konsep dasar dari Pak Joko dalam memimpin dan menyusun strategi pertahanan saat itu, Pak? Sehingga Bapak selalu menjadi cemerlang. Silahkan, Pak. Tadi you bilang kita yang ringan-ringan aja, kok sekarang pertanyaan jadi berat gini, Pak. Ya, mungkin itu ada yang ketinggalan tuh, ada yang ketinggalan, Rahmat. Salah satu penggalan tugas saya yang tidak boleh saya pernah lupakan adalah saya pernah jadi komandan pangkalan di Irian, di Jayapura. Di Irian, Pak. Ya. Setelah saya lepas dari komandan skadron tahun 90, itu 92, saya ditugaskan jadi komandan pangkalan di Papua. Tapi Papua jangan bayangin, Papua 30 tahun yang lalu, ya, bukan Papua yang sekarang. Jadi masih sepi, masih tempatnya di Sentani, bukan di Jayapuranya, tapi dekat bandaranya. Jadi pernah berada di situ, yang juga memberikan warna yang berbeda. Bayangkan dari seorang pilot tempur yang sehari-hari bekerja bergelut di udara, tiba-tiba harus pindah ke Jayapura yang tidak ada pesawatnya waktu itu. Hanya pesawat Hercules, pesawat Fokker, pesawat angkut. Sekali-sekali ada pesawat tempur yang singgah di sana. Hingga ada perubahan environment, perubahan pola pembinaan, pola sikap, dan pola tindak saya di dalam bagaimana mengelola personel dan material yang ada di pangkalan. Tadinya kan yang kita kelola alutsista, yang sekarang kita kelola adalah pendukung alutsista itu. Nah, itu salah satu penggalan yang tidak boleh. Salah satu bekal saya juga di bagaimana mengelola pangkalan kecil setelah kita berada di satuan-satuan tempur yang pada waktu itu ya cukup terkemuka dan udah bergerak kemana-mana.
membekali saya untuk pada tahapan-tahapan yang berikutnya. Sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa setiap penugasan itu amanah ya. Selama kita melaksanakan amanah yang diberikan pada pimpinan pada level kita masing-masing dan kita mempertanggungjawabkan dengan baik apa yang kita kerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan, saya kira penilaian sangat diserahkan kepada pimpinan kita. Mau dijadikan apa itu bukan hak kita untuk meminta dan untuk mencari kan. Tapi yang penting kita bagaimana berbuat yang terbaik, apa yang diberikan kepada kita, nanti akan diberikan jalan kita untuk pada jenjang yang berikutnya. Itu yang menurut saya mulai dari jabatan yang paling kecil di Komandan Skadron, Komandan Wing, Komandan Pangkalan, kemudian Panglima, Asisten, sampai KSAU, sampai Panglima TNI itu ada kan. Siapa yang menentukan diri saya kan ada, bukan oleh diri saya sendiri. Ya. Yang bisa saya berikan adalah apa yang saya miliki, yang saya berikan, yang terbaik yang saya bisa buat. Nah, penilaian sangat tergantung bagaimana beliau menilai diri saya. Baik. Alhamdulillah kalau beliau menilai baik, ditempatkan di tempat yang memang kita harus bisa berbuat lebih baik lagi. Saya kira itu yang paling penting adalah kita berbuat yang terbaik untuk diri kita, untuk satuan kita, untuk posisi kita saat itu di sana. Biarkan penilaian diberikan kepada orang lain atau orang yang memberikan penilaian sama kita. Bagi saya yang selalu saya pegang sejak yang menjadi komandan Skadron kan di level strata yang paling rendah ya di jajaran komandan dan pimpinan itu. Itu adalah dan itu selalu saya pakai dimanapun. Bagaimana yang penting itu kita menciptakan lingkungan yang nyaman. Nyaman bukan berarti enak-enakan ya. Nyaman dan kalau kita bekerja itu merasa nyaman. Kita bisa berkomunikasi dengan leluasa dengan siapa saja di tempat kita bekerja. Kita anak buah siapa saja harus berani berkomunikasi dengan kita. Harus berani menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kepada kita. Kalau suasana itu bisa kita bina, maka kita akan bisa menuntut apa saja kepada anak-anak buah kita. Ya. Kalau suasana lingkungan dengan baik, maka orang kan bekerja dengan tenang. Ya. Akan bekerja dengan baik. Karena rusaknya enak. Bukan berarti tidak boleh marah, Bu. Tetap saja ada reward punishment. Tapi kalau suasana lingkungan kita jalan baik, kemudian pekerjaan harus dikerjakan dengan baik dan harus selesai. Yang penting itu. Jangan suasana santainya diambil, suasana lingkungan baiknya diambil, tapi kerjanya tidak pernah selesai. Itu juga nggak boleh. Dan itu saya bisa terapkan di tempat mana saya bekerja. Apakah di Pangkalan, apakah di Koopsau, apakah waktu di ASOP, apakah waktu saya menjadi KSAU atau Panglima, sampai di Polhukam. Itu saya bawa. Bagaimana membina lingkungan saya dulu, baru kita membina lingkungan di sebelahnya. Dan itu sangat membantu dalam tugas-tugas saya. Membina lingkungan sendiri, kemudian baru lingkungan sekitar, Pak. Begitu, Pak? Ya. Lingkungan dalam arti yang positif ya, yang nyaman. Sehingga harus buka katup komunikasi yang baik dengan siapa saja, dengan anak buah yang paling bawah sampai dengan paling atas sekalipun. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Baik Pak, ngomong-ngomong mengenai untuk ada Hari Bakti tanggal 29 Juli yang kita peringati tentang kepahlawanan. Bagaimana pandangan Pak Joko mengenai tentang kepahlawanan Hari Bakti 29 Juli Pak? Silakan Pak. Ya, ada dua peristiwa penting ya Hari Bakti TNI Angkatan Udara tanggal 29 Juli tahun 1946. Jadi ya pada waktu itu pagi hari, jadi setelah agresi Belanda ke Jogja, Semarang, Solo dan sebagainya itu di Jawa Tengah, kan Belanda nyerang itu hari sebelumnya. Ada beberapa perwira muda, pilot-pilot muda dan juga para teknisi muda di saat itu yang di Jogja ingin membalas serangan itu. Sehingga mereka merencanakan pembalasan serangan. Sehingga di pagi buta itu tanggal 29 Juli itu diseranglah Semarang, Ambarawa, dan Salatiga oleh tiga pesawat pada waktu yang disiapkan. Untuk membalas, untuk sekedar menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih punya
kemampuan untuk mengadakan serangan balasan setelah Jogja diduduki, Solo, Semarang, Ambarawa. Serangannya berhasil, ada menjatuhkan bom di beberapa tempat di Semarang, Ambarawa, dan Salatiga. Dan mereka ini kembali, para pilot dan teknisi dan pembombesnya ini kembali mendarat di Yogyakarta. Ini misi yang perjuangan yang tanpa pamrih. Jadi inisiatif dari mereka sendiri nih. Setelah melihat situasi seperti itu, bagaimana orang-orang ini memiliki semangat juang yang sangat tinggi, terpanggil untuk melakukan serangan balasan di 3 kota itu. Itu yang semangat pertama, ada semangat perjuangan yang tanpa pamrih, yang dengan gagah berani mereka melaksanakan retaliation, serangan balasan kepada Belanda. Tapi yang sayangnya siang harinya ada pesawat Dakota yang membawa obat-obatan yang dari luar negeri menuju ke Jogja ditembak oleh pesawat Belanda. Sehingga ada 2 peristiwa itu jatuh dan beberapa pahlawan Angkatan Udara, tokoh-tokoh Angkatan saat itu yang sangat cemerlang, gugur bersama pesawat itu. Pak Adi Sucipto, Pak Abdurrahman Saleh, Pak Adi Sumarmo gugur dan beberapa teman yang lain. Ada beberapa yang masih hidup, tapi sekarang sudah wafat semuanya. Yang pertama adalah semangat pengorbanan, ya, pengabdian yang luar biasa, bagaimana keberanian yang luar biasa, inisiatif yang luar biasa, anak-anak muda ini zaman itu menyerang markas Pasar Belanda. Yang kedua, pengorbanan dari para perwira ursir-ursir ini yang membawa obat-obatan dari luar negeri yang akhirnya ditembak jatuh oleh Belanda. Jadi ada 2 nilai di situ. Nilai yang pertama adalah semangat juang yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah padam oleh anak-anak muda ini, yang harus ditiru oleh para perwira Angkatan Udara khususnya, ya, dan juga anak-anak muda sekarang. Semangat juang apapun yang dihadapi, kita harus memberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kuat kepada negara kita. Yang kedua, berkorban. Tadi itu berani berkorban, menyerahkan mengikhlaskan jiwa raganya kepada negara dan bangsa untuk tetap utuhnya negara kesatuan Republik. Jadi ada 2 semangat itu. 2 semangat. Value-nya. Yang pertama. Value. Semangat berjuang, kemudian berkorban. Ya. Itu Sobat Airman Radio dan Space Review, kemudian Militer Udara. Semangat berjuang dan berkorban itu yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang, betul Pak Joko, ya? Semangat juang dan rela berkorban. Rela berkorban, baik. Dan itu yang Pak Joko terapkan sejak muda sampai hari ini, betul. Ya, rela berkorban sebagai bentuk tanggung jawab dari tugas yang diberikan sama kita, kan. Baik Pak Joko, terima kasih untuk pandangannya. Pak, kalau dari tadi kita ngomongnya terlalu serius nih Pak kayaknya. Ini kita boleh Pak ngomong serius banget sih, ngenteng-ngenteng aja. Iya, ngomong enteng dulu gitu. Tadi ngomongnya Pak Joko ini kan punya hobi Pak ya, katanya suka The Beatles, berarti suka John Lennon, Paul McCartney, mungkin suka Rolling Stone gitu Pak ya. Terus Pak Joko juga hobi main musik. Kalau kita boleh tahu Pak, hobi Pak Joko tuh apa sih Pak sebenarnya Pak? Saya ingat-ingat dulu. Yang saya ada 2 lah, hobi saya musik dan olahraga. Saya main musik sejak SMP. Jadi saya zaman SMP itu sudah punya band lah, band SMP tahun 60-an kayak apa kan, kayak gitulah zaman dulu ya. Tapi udah ada semangat berani bermain pada waktu acara-acara di sekolah. Sampai di SMA. Jadi udah punya grup band di SMA itu, grup band SMA ya. Dan untuk di Madiun sering juga ada tampil, ada lomba gitu. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler yang lain yang selalu saya ikuti di samping olahraga. Ya. Kalau di zaman SMP, SMA lebih banyak di main musiknya saya di permainan grup band dan teman-teman. Olahraga setelah saya tekuni itu setelah jadi perwira malah. Jadi hanya dua cabang ini aja yang saya tekuni sampai sekarang, adalah olahraga dan musik. Musik itu kan bahasa yang universal ya. Jadi kalau ada orang bijak katanya bernyanyilah maka dunia akan ikut bernyanyi kan begitu katanya gitu. Saya juga menyakui tidak hanya Beatles, Rolling Stone zaman old dulu ya, saya juga ikutin
genre sekarang, anak-anak lagu sekarang. Saya mengikuti semua, hampir ya Keren. ikut. Bukan K-pop, bukan Pak. ikut dalam K-pop arti bener nggak? bisa nyanyi ya, sahabat. K-pop. Iya. K-pop yang baru kan K-pop. ada juga itu ya. Apa namanya, First Love, sebenarnya itu juga bagus kan itu kan. Wah, luar biasa ini. Ternyata seorang Pak Joko Suyanto loh, mantan Menko Polhukam, Marskal Bintang 4. Milenial sekali jiwanya, guys. Luar Lagu biasa. liriknya bagus dan lagunya juga bagus. Kalau ada yang lagu-lagu bahasa sih dengerin sih. Ada, saya genre musik apa saja saya coba nikmati. Dulu bahkan banyak orang di Kempot, saya baru akhir-akhir ini ternyata menikmati juga apa aransemen dan lirik, kemudian meskipun apa beatnya masih seperti itu terus, tapi banyak yang kita bisa ambil dari lagu-lagunya, misalnya di Kempot juga yang lain-lain. Iya. Oh, luar biasa. Kalau Pak Joko sekarang masih suka nyanyi, Pak, ngomong-ngomong, Pak? Nyanyi kadang-kadang lah. Kalau harus ada imbalan ya. Hidup itu apalagi dulu masih berdinas di tentara, kemudian di Polhukam, banyak masalah yang dihadapi, banyak dinamika kehidupan yang dihadapi, kan harus ada balancingnya. Ya. Balancingnya saya dua itu, balancingnya olahraga atau bermusik. Ya. Jadi biasanya kalau dulu ya, sekarang udah agak jarang, apalagi lockdown ini kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ada. Saya juga datangin teman-teman untuk bermain musik di rumah, nyanyi-nyanyi di rumah, untuk sekedar membalance otak kiri kita dan otak kanan kita. Jangan dibebani hal-hal yang sangat serius, yang sangat penuh dengan dinamika hidup, tapi harus juga ada balance yang lain, supaya hidup kita tetap berada di tengah. Ya. Masih, kalau nyanyi masih. Cuman sekarang lockdown jadi agak berkurang. Nyanyi di rumah saja. Dengerin YouTube aja. Iya, YouTube aja sambil karaoke. Berarti artinya hobi Pak Joko setelah saat ini bisa lebih terrealisasikan. Artinya lebih happy lah Pak ya, bisa dibilang, dibanding saat mungkin Pak Joko masih berdinas atau masih bekerja sebagai perwira ataupun sebagai Menko Polhukam saat itu, Pak. Ngomong-ngomong nih Pak, masalah pensiun. Sudah lebih dari 10 tahun lalu Pak ya? Sudah berapa belas tahun itu? Tentunya Pak Joko sudah pensiun nih Pak. Ya, saya 12 tahun lalu. 12 tahun yang lalu. Luar biasa. Pak Joko, mungkin nih ada ini Pak ya, saya mau nanya, apa sih Pak dan harus bagaimana ketika seorang perwira TNI memasuki usia pensiun Pak? Silakan Pak Joko. Ya, semua orang pasti akan menuju ke situ ya. Ya. Hanya yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Ya. Karena tanpa persiapan, ini kebetulan persiapan itu selalu menjadi nomor 1 di dalam checklist pilot di dalam setiap melakukan tugas. Nah, pensiun itu juga tugas, jadi harus ada persiapan juga untuk pensiun. Jadi kalau pilot kan selalu siap pada penerbangan, selalu ada preparation. Apa saja yang persiapan. Siapa saja ya, Rahmat aja kalau mau siaran kan selalu ada preparation kan. Dia datang tadi sore ke sini lihat perlengkapannya, lihat lightingnya, itu kan persiapan juga namanya. Jadi hal seperti itu selalu. Sama dengan kita masuk masa pensiun. Jadi saya dulu kan usia pensiun, zaman saya masih belum ada undang-undang yang baru tahun 2004. Itu pensiun kan 55 tahun. 55. Tahun 2004, sebenarnya saya sudah menyiapkan diri untuk 1 tahun kemudian saya akan pensiun. Itu sudah harus disiapkan paling nggak jauh hari sebelumnya. Sehingga kita pada saatnya nanti kita sudah lepas itu, persiapannya macam-macam. Ya, persiapan yang bagaimana nanti kita tidak harus tergantung sama staff misalnya. Ya. Yang ringan-ringan aja, tidak boleh tergantung nanti dengan ajudan, tidak bergantung dengan supir. Bahwa kemudian hari ternyata masih jalan masih seperti itu, lain soal. Jadi paling nggak menyongsong di tahun itu kita sudah persiapan. Nggak banyak sih, hanya itu saja bagaimana kita siap mental dari yang kebiasaan kita dari jam ke jam, dari hari ke hari, menit ke menit, sibuk dengan tugas, nantinya kita tidak ada lagi yang kita kerjakan di rumah. Alangkah bagusnya kalau kita mempersiapkan misalnya, nanti kalau saya akan pensiun, akan saya berbuat apa. Itu bagus juga sih untuk mempersiapkan diri itu. Sebab saya mengalami 3 bulan, 2-3 bulan pertama, 4 bulan pertama, nikmat sekali itu ya.
Ya, Ya. jadi nggak dikejar-kejar dinas, nggak dikejar-kejar persoalan, nggak dikejar-kejar kerjaan. Nah, tapi setelah itu memang menjadi hal yang agak berbeda. Jadi tuntutannya beda kan. Jadi Ya. harus ada tetap kegiatan apapun yang pertama bermanfaat ya, bermanfaat buat kita juga, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat juga dengan orang lain. Syukur kalau ada aktivitas, saya kira itu bagus. Sejauh kita masih bisa beraktivitas, lakukan aktivitas itu. Kebetulan saya dulu waktu begitu selesai Panglima TNI kan ikut mempromosikan tanda kutip di 2009 itu Pilpresnya Pak SBY ya. Kemudian kita menghimpun teman-teman dalam konteks bukan bipolitiknya ya, tapi mendukung beliau sebagai sahabat Pak Presiden untuk maju ke periode yang berikutnya. Kemudian kita menghimpun teman-teman untuk bersama-sama bagaimana mendukung beliau sebagai teman yang akan menjadi kandidat presiden. Tidak di dalam konteks politiknya. Sehingga disibukkan di situ memang. Ada pertemuan dengan beberapa banyak orang untuk menyampaikan itu. Sampai ya hampir nggak pernah ngelibur sampai dengan pemilu kan 2009. Jadi 2008 selesai terus mulai kampanye itu kan ikut gitu. Hingga praktis hampir tidak pernah nganggur tanda kutip ya. Sampai selesai pemilu kemudian dipilih lagi menjadi anggota kabinet selama 5 tahun. Jadi ya baru benar-benar pensiun betul ya. Itu baru 2015 kemarin. 2014 selesai, 2015 sampai sekarang. Meskipun saya ada beberapa kegiatan dengan beberapa teman untuk aktivitas lah supaya tidak cepat pikun lah gitu. Ya. Dan ada aktivitas yang bermanfaat ya. Terima kasih Pak Joko. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, wow nggak kerasa nih Pak, kita sudah hampir 1 jam untuk bergabung bersama-sama dalam program Airtalk malam hari ini ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Joko yang sudah berkenan hadir dan rekan-rekan sekalian yang masih stay tune dalam program Airtalk pada malam hari ini. Baik, Pak Joko, sebelum kita lanjut, kita akan menyapa sedikit kembali ya rekan-rekan sekalian Pak. Boleh Pak ya? Boleh. Baik, wow. Ada dari Sonaji Paparazi. Wow, kalau selamat malam. Ini beliau Kasubdis Infonet dari Dinas Penerangan Angkatan Udara. Selamat malam Kasubdis. Kemudian dia bertanya, Pak Joko 9G tahan nggak Pak kalau naik fighter Pak saat itu? Jadi ada cerita lucu nih ya. Tahun 86 pada saat itu saya sudah terbang di F5. Di F5 ya. Pada waktu itu Angkatan Udara mau beli namanya Human Centrifuge. Human Centrifuge itu alat untuk melatih pilot tahan daya G ya, gaya gravitasi itu. Saya diajak oleh Dirkes AU waktu itu almarhum Bapak Raman Ramayana ke 3 negara, ke Perancis, Belanda, dan Amerika Serikat untuk meninjau peralatan Human Centrifuge. Sehingga pada di siap tempat itu saya harus mencoba sampai dengan 9G. Kita dulu punya di Lakespra itu, tapi dia istilahnya low onset. Jadi pergerakan untuk menuju G yang besar itu pelan. Sehingga kita masih bisa persiapan. Sedangkan menyongsong pesawat N16 tahun 90-an itu ada yang disebut dengan istilah rapid onset. Jadi pergerakan dari 1G sampai dengan 789G itu dalam waktu beberapa detik saja. Dan itu harus dilatihkan kepada calon pilot F-16 waktu itu. Saya keliling waktu itu untuk tadi itu, mencoba peralatan-peralatan itu. Sehingga waktu di Paris, di Toulouse itu mencoba alat itu ya sampai 9G gitu. Diputer itu. Alatnya kayak putaran gondola itu ya. Kalau di Lakespra tahu adalah kayak gondola gitu. Ya, kemudian di Belanda. Ya, hanya tadi itu, kalau yang di Lakespra dulu ya, itu hanya pelan gitu. Sampai dengan kecepatan 9, nggak sampai 9G dulu, kadang 3-4G saja yang di Lakespra. Yang lama loh ya, yang tahun 80-an. Nah, yang baru ini karena pesawatnya itu dalam 1G sampai 9G itu harus bisa rapid, cepat begitu. Itulah yang kita latihkan di sana. Sehingga istilahnya saya bilang, Pak, saya kok dibawa ke sini untuk di blender. Jadi diputerin itu sampai 9G. Tapi 9G, Pak ya? Ya, tapi di F5
limitasinya kan nggak sampai 9G. Kalau di F16 itu bisa sampai 9G. Di F5 itu limitasinya hanya 7,3. Sehingga nggak sampai lewat itu. Ya. Ya kalau semua itu selama dilatih dengan baik, dan orang itu bisa mengikuti latihan itu dengan baik, pasti bisa. Semua pilot F16 ya harus mampu, karena dia setiap tahun kan selalu dilatih untuk itu. Pilot F16 yang baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Ya. Halo? Ya. Dengar Pak Joko? Ya. Siapa ini? Ya. Ya Pak, terdengar Pak? Ya, dengar. Baik. Ya. Baik Pak. Tadi ngomong sudah ini ya Pak ya, apa namanya? Kita sudah hampir selesai. Nah, Pak Joko kan sudah pensiun nih Pak dari TNI, sudah 12 tahun yang lalu. Dan Pak Ya. Joko ini sekarang tergabung dalam PPAU atau Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Dan saat Ya. ini Pak Joko adalah ketua umumnya. Mungkin Pak Joko bisa ceritakan Pak, apakah dari PPAU itu agar sobat-sobat Airman dan rekan-rekan semuanya pada tahu Pak. Silakan Pak Joko. Iya, tahun 1998 itu pasca reformasi itu Angkatan Udara mendirikan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Ya. Sebenarnya para purnawirawan Angkatan Udara itu di tiap-tiap pangkalan mereka sudah mendirikan kayak perkumpulan-kumpulan kecil lah, kayak kumpulan reuni, kumpulan arisan dan sebagainya. Nah, kemudian diformalkan di tahun 98 itu ada kongres, didirikanlah, menghimpun ke semua itu menjadi di dalam satu wadah, Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Banyak senior-senior sesepuh kita yang mendirikan waktu itu. Saya menjadi ketua umum ini tahun 2014, ya 2014. Sehingga udah hampir 6 tahun terakhir ini, periode kedua. Sebenarnya fungsinya lebih untuk tempat kita gathering, tempat kita untuk bersosialisasi, tempat kita untuk melakukan aktivitas sosial. Lebih banyak di situ, tidak ada tugas-tugas lain, apalagi di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, kita tidak bergerak di dalam ranah politik. Ya. Jadi itu yang selalu kita pegang. Jadi kepengurusan itu harus bisa melaksanakan tugas-tugas sosial, baik kepada para purnawirawan atau kepada masyarakat sekelilingnya. Semampu ya, sebatas kemampuan yang kita miliki, karena kita bukan organisasi yang besar, yang duitnya banyak gitu. Tapi dengan segala kemampuan ada, dengan sasaran yang jelas, dengan topik yang jelas, itu saya kira masih bisa bermanfaat untuk lingkungan kita maupun para purnawirawan. Yang penting para purnawirawan itu boleh di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Gitu. Ya. Baik Pak Joko, itu pesan untuk para purnawirawan sesepuh untuk boleh kemana-mana, tapi jangan kemana-mana. Ya, tetap harus jaga solidaritas, pertemanan, persahabatan, bahwa kita berada pada tempat yang lain-lain, tapi kekerabatan kita sebagai sesama purnawirawan Angkatan Udara itu harus tetap kita jalin. Jadi Air Force Brotherhood lah gitu, itu harus kita pelihara. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Joko. Baik Pak, sebelum kita tutup acara ini, kita akan salam Pak dari banyak sekali tadi. Teman-teman Pak Joko yang berada di Madiun, kemudian di Magetan, Kediri, kemudian ada di Klaten, Yogyakarta, Jayapura sudah menyapa tadi. Iya, ini saya juga baca, ya Rama, saya baca sekali yang minta saya menyapa, tapi nggak mungkin saya sapa satu persatu ya. Para pendengar yang hari ini maupun yang di radio dan Instagram, terima kasih telah mau dan sudi untuk dengerin obrolan-obrolan yang nggak bermanfaat ini. Jadi paling tidak kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita nggak pernah bersama. Sekali lagi ya, saya nggak bisa menyapa satu persatu. Saya baca ini beberapa tulisan di Instagram. Terima kasih telah menyapa saya, dan saya juga terima kasih juga telah menikmati dan melihat acara ini. Baik, terima kasih Pak Joko. Baik Pak, terakhir sebelum kita tutup Pak, kan sebentar lagi ini akan ada rekrutmen Pak untuk Taruna Pak ya. Akademi Angkatan Udara tentunya. Mungkin Pak Joko bisa sedikit share Pak, kiat-kiat agar lolos menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara. Silakan Pak Joko. Iya, yang penting dia harus lulus SMA dulu lah. Siap.
Ya, dia harus lulus SMA dan ada syarat yang memang dipenuhi. Kalau nggak salah indeks prestasinya berapa gitu nilainya. Saya agak berubah sih tiap tahun. Kemudian syarat-syarat formal maupun syarat-syarat yang lain. Jadi em, kalau kita, yang penting ada dua hal yang penting. Yang penting sehat lah ya. Karena masuk menjadi anggota TNI, syarat utama masuknya dulu tuh harus sehat dulu. Ya lulus kesehatan pun ada 2 tahap, satu dan 2, ada psikotes, ada kesehatan jasmani dan seluruh kesehatan fisik dan mentalnya yang bersangkutan. Dan ada juga tes-tes tentang ilmu pengetahuan, itu juga ada juga psikotes, psikologi, dan mental ideologi. Jadi tidak susah sebenarnya kalau kita ikuti dan kita persiapkan dengan baik. Jadi tadi sekali lagi kalau kebiasaan kita melakukan sesuatu dengan kita persiapkan dengan baik, itu pasti hasilnya akan lebih baik. Pada waktu saya dulu akan masuk ke Akabri Udara, itu tahun 69, karena saya masuknya 70. 1 tahun terakhir 69 itu saya udah rajin olahraga, kemudian makan teratur. Ya. Karena kita udah planning ya, karena sudah planning. Kecuali kalau kita nggak punya planning, jadi ya agak susah. Tapi kalau sudah ada planning ke sana, kita rencanakan, oh saya dibutuhkan apa? Fisik yang bagus, kesehatan yang bagus, pengetahuan yang bagus, psikotes yang bagus, kemudian bagaimana kita bersikap yang bagus. Jadi kalau itu kan bukan hal yang susah kan, mudah dilakukan, asal kita memang berniat untuk situ. Memang persiapan yang harus dilakukan dengan baik. Syaratnya tentu beda dengan zaman saya dulu dengan zaman sekarang. Tuntutan sekarang kan jauh lebih tinggi pasti ya, karena apa yang dijalaninya juga agak berbeda dengan yang kita alami dulu. Tapi saya kira dengan anak-anak muda sekarang yang sesuai dengan lingkungan yang ada sekarang pasti bisa mengikuti latihan itu dengan baik. Yang penting ikuti itu semua, kita persiapkan semua dengan baik. Yang saya sampaikan tadi, saya yakin pasti akan bisa semua. Tidak perlu orang yang sangat istimewa. Jadi kalau dulu pernah ya untuk daftar jadi pilot itu, kalau ceramah gitu, ada ceramah ke SMA gitu ya. Kalau jadi Akabri itu kok susah, gini. Jadi pilot kok susah. Karena ceramahnya keliru. Kalau kamu pilot itu, ya karena kalau jadi pilot itu susah, kamu harus psikotes yang bagus, harus ininya bagus, matematika harus bagus. Jadi orang kan nggak mau, kok serba susah. Takutin Pak ya. Jadi pada nggak mau daftar dong Pak. Iya, gimana mau daftar kan? Harusnya diberikan yang sesuatu yang menarik gitu. Jadi pilot itu gampang kok. Kalau mau pesawat itu naik, ditarik aja di pesawatnya naik. Ya. Kalau mau turun, dorong aja turun. Kalau belok kiri, dorong ke kiri tuh belok kiri dia. Jadi lebih menarik minat gitu. Jangan yang serba susah. Kalau serba susah malah orang nggak mau nanti. Jadi semua orang juga, everybody can do it. Jadi dan semua orang bisa melakukan asal tadi itu dengan persiapan dengan baik. Karena tidak harus orang yang sangat istimewa. Ya baik. Jangan lupa tuh teman-teman, apa yang sudah Pak Joko sampaikan dicatat dan disiapkan tentunya agar kalian semua bisa lolos. Untuk ini baru saya baca nih, Bapak lulusan tahun berapa? Saya langsung 73, ada orang tua saya. Tapi jiwanya masih milenial Pak ya, bukti aja masih ngerti K-pop. Ya, haruslah itu supaya awet umur panjang aja lah. Amin. Kita doakan selalu sehat selalu untuk Pak Joko ya. Baik Pak. Ya, terima kasih nih untuk kesempatannya pada malam hari ini ya. Pak Joko sudah berkenan hadir menjadi narasumber kami dalam program AirTalk disiarkan langsung di Airman Radio 107,9 FM, Gelegar Informasi Dirgantara. Dan juga pesan dari Bapak yang akan kami ingat selalu, yaitu untuk pegang amanah, jangan kita cederai amanah itu, agar terus kita mendapat kepercayaan daripada atasan dan menjadi lebih besar lagi di kemudian hari. Ya. Baik. Di akhir kata kami atas nama Airman Radio 107,9 FM, kami atas nama kru ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Suyanto dan seluruh rekan-rekan Airman Radio yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat malam Pak. Terima kasih Pak.
Selamat malam juga. Salam buat yang Ya. telah mendengarkan dan melihat acara ini. Selamat malam. Baik. Salam ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam.